Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, dan juga teman-teman penonton yang insya Allah sedang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur pada zat yang telah menciptakan walisme dunia, yang mana tidak akan pernah ada satu jika tidak ada dua. Sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si tampan, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang menyerna kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat kepada umat kelak di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang insya Allah akan selalu patuh pada ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa rahimakumullah, tidak lain dan tidak bukan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia agar beribadah kepadanya. Akan tetapi seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwasanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Dengan ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang relevan dan sebenar-benarnya agama. Maka dari itu, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan amalan bergantung pada niat. Para pemirsa rahimakumullah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Tapi sebelumnya, apa itu niat? Di dalam kitab Safinatun Najah dijelaskan, niat adalah qasdu syai'in muqtaronan bifi'lihi, bermaksud sesuatu seketika langsung dikerjakan. Tempatnya niat adalah di dalam hati dan mengucapkannya itu dihukumi sunnah. Contohnya, ketika kita hendak berwudu, maka diwajibkannya kita berniat. Tempatnya pada saat kita hendak membasuh wajah. Bila kita tidak berniat ketika hendak membasuh wajah, maka otomatis wudu kita tidak akan sah. Para pemirsa rahimakumullah, mengenai konteks yang lain tentang niat, di dalam kitab Jawahirul Al-Lu'lu'iyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah dikisahkan ada dua orang bersaudara, yang satu ahli ibadah dan satunya lagi ahli maksiat. Akan tetapi pada suatu hari tiba-tiba keduanya ini ingin mengubah kebiasaannya. Si ahli ibadah ingin bermaksiat, begitupun si ahli maksiat ingin beribadah. Dan pada saat itu juga keduanya tiba-tiba mengalami kecelakaan yang sama. Lalu keduanya meninggal. Tiba saatnya mereka dibangkitkan. Mereka dibangkitkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Si ahli ibadah dibangkitkan mendapatkan siksa karena berniat untuk bermaksiat. Dan si ahli maksiat mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala karena berniat beribadah. Dari kisah ini,
kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa penting dan bahayanya niat ketika hendak melakukan sesuatu. Para pemirsa rahimakumullah, dari awal sampai akhir dapat saya simpulkan bahwa pentingnya kita berniat ketika hendak melakukan sesuatu dalam konteks ibadah ataupun bukan. Karena jika kita tidak berniat, bisa jadi tidak dihitung sebagai amal soleh. Dan kita harus berhati-hati dalam berniat sesuatu. Jangan sampai membuat kita celaka. Para pemirsa rahimakumullah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jalan-jalan ke kota Mekah. Pulangnya membawa kurma. Semoga pidato ini membawa berkah. Sampai jumpa semuanya. Khud masofa wa da'ma kadar. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.